Saudara, saya percaya bahwa kita semua memiliki orang-orang yang kita kasihi. Amin, saudara. Siapa yang kita kasihi, saudara, itu mungkin adalah orang tua kita, mungkin adalah sahabat kita, anak-anak kita, mungkin pasangan kita, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak ada perasaan yang tidak ada seorang pun yang tidak kita sayangi, saudara. Saudara, bagaimana kita menunjukkan rasa sayang atau rasa kasih kita kepada orang lain, orang-orang yang kita sayangi, saudara. Lagu yang terakhir dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, kita mencintai Yesus. Bagaimana kita bisa mencintai Yesus yang tidak kelihatan jika kita tidak pernah menunjukkan rasa sayang kita, cinta kita juga kepada orang-orang di sekeliling kita yang kelihatan, saudara. Saudara, bagaimana kita menunjukkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi? Ada banyak cara, saudara, untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayang, saudara. Dengan cara apa? Mungkin dengan perhatian. Ya, bahasa cinta setiap orang berbeda. Ada yang memberikan perhatian, saudara. Ada yang memberikan sesuatu, hadiah mungkin, saudara ya. Ada banyak cara. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga adalah seorang pribadi. Ya, Tuhan Yesus adalah seorang pribadi dan saya percaya bahwa Yesus juga memiliki yang namanya perasaan. Ketika kita ngomong, Tuhan, aku cinta padamu, gitu ya. Tuhan, aku cinta padamu. Saudara, saya percaya Tuhan mungkin ketika kita berkata, aku mau cinta Yesus, aku mau mencintai Engkau Yesus. Mungkin Yesus akan menanyakan, beneran gak kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Seperti kita kalau mungkin ya, ada orang yang kita ngomong, aku sayang kok sama kamu, aku cinta kok sama kamu. Mungkin orang itu gak langsung percaya, saudara. Beneran tak kamu cinta sama aku gitu ya. Mungkin yang sudah pernah punya pasangan, saudara pernah ngalami ya. Kita bilang aku cinta, masa sih kamu cinta, buktinya apa? Apa yang menjadi bukti bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai aku gitu ya. Saudara, percuma kadang kita cuma ngomong di mulut saja, tapi kita gak benar-benar menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada orang yang kita kasihi. Demikian juga dengan Yesus, saudara. Jika kita ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mencintai Engkau. Bahkan Petrus ketika dia ngomong, Tuhan, Yesus, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Yesus pun berkata, benarkah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus menanyakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus berkata kepada Petrus, tunjukkan cintamu, tunjukkan kasihmu melalui perbuatanmu. Bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai aku, berarti engkau mencintai kehendakku. Engkau mencintai pekerjaanku. Engkau akan gembalakan domba-dombaku. Saudara, sungguhkah kita mencintai Tuhan? Hari ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sungguhkah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara? Saya percaya bahwa Yesus sudah sungguh-sungguh mengasihi kita, sudah merelakan dirinya mati di atas kayu salib, mengorbankan, menyerahkan nyawanya. Kasih yang terbesar adalah kasih seorang sahabat memberikan nyawa untuk sahabatnya, saudara. Yesus telah memberikan seluruh hidupnya untuk mengasihi kita dengan kasih yang total, cinta yang utuh kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Tetapi saudara, yang perlu kita tanyakan, sudahkah kita membalas cinta Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan? Apakah kita membalas cinta kasih Tuhan? Saudara, kisah cinta yang menyedihkan adalah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Betul, saudara? Siapa yang pernah merasakan? Amin? Tidak ada amin ya. Saudara, yang pernah merasakan mungkin kita mencintai, kita mengasihi seseorang. Tetapi cinta kita tidak berbalas, saudara. Tetapi cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu artinya apa? Tidak akan pernah bisa menghasilkan bunyi. Coba tepuk sebelah tangan gimana?
Gak bisa saudara, tangannya gak ada gitu ya. Tangan yang satunya gak ada. Saudara tidak akan pernah menghasilkan sesuatu saudara. Saudara sedihnya ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kemarin ya, karena liburan ya, TV saya ini aneh, nyala-nyala sendiri saudara ya. Jadi TV saya ini aneh karena tiba-tiba tiap sore itu nyala sendiri. Saya kiranya pada hantunya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya nggak matikan dari pusat, itu akan nyala sendiri gitu ya. Dan kemarin tiba-tiba nyala sendiri, saya nggak pernah nonton TV, jarang nonton TV karena nggak ada yang bagus gitu ya. Karena liburan ya sudah ya nyala gitu ya. Terus tiba-tiba ya udah nyetel-nyetel film lah. Ya ada 2 film kemarin yang saya tonton, waduh cintanya menyedihkan saudara ya. 1 film India, 1 sinetron Indonesia ya tentang romantika lah saudara. Dan menyedihkan sekali, saya sampai terharu gitu ya, baper gitu ya. Waduh intinya yaitu apa? Cinta bertepuk sebelah tangan saudara. Ya itu kan membuat kita baper, betul ya? Waduh sedih sekali ya, yang satunya yang lakinya cinta, yang perempuannya enggak cinta, hanya anggap sebagai sahabat. Kamu ini hanya sahabatku gitu ya. Cintaku ini sudah untuk orang lain. Tapi yang laki aku tak mencintai kamu, walaupun kamu tidak menganggap aku sebagai ya pasangan. Dan akhirnya mereka berkisah sedih karena yang perempuan meninggal sakit kanker, saudara ya. Menyedihkan gitu ya, akhirnya meninggal. Tapi seorang sahabat tetap setia, dia tetap mencintai, menunggu sampai dia meninggal, saudara. Yang kedua kisahnya sama saudara, waduh putus gitu ya, waduh sedih sekali ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara intinya apa? Bahwa cinta itu harus ada kedua belah pihak. Ketika Yesus mencintai kita, kita juga mencintai Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang cemburu. Ketika kita memiliki cinta yang lain di dunia, Yesus adalah pribadi yang cemburu saudara. Yesus cemburu, mencemburui roh kita dengan cemburu yang ilahi. Artinya Yesus ingin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara, dengan cara apa kita mencintai Yesus, saudara? Ya, dengan cara apa kita mau mencintai Yesus? Yang pertama, saudara, kita mencintai Yesus. Artinya apa? Memberikan yang terbaik. Apa, saudara? Memberikan yang terbaik. Cinta identik dengan memberikan yang terbaik. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin? Amin, memberikan yang terbaik. Saya percaya saudara ketika kita mencintai seseorang, kita ingin selalu memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayangi. Ketika kita mengasihi anak kita yang sudah punya anak saudara, waduh sayang banget. Saya percaya bahwa hati kita meluap-luap dengan kasih, dengan cinta. Dan kita selalu pengen berikan yang terbaik buat anak kita. Kita pengen berikan pendidikan yang terbaik. Ya, kita pengen berikan makanan yang sehat, makanan yang terbaik, dijagai makanannya. Enggak mungkin saudara, anak kita makan sembarangan, ya makanan banyak lalatnya, makanan jajan-jajan di luar, makanan segala macam bahan pengawet ya yang tidak sehat kita kasih. Ya, itu berarti enggak cinta, saudara. Ya. Kalau kita cinta pada anak kita, semuanya dijagai, saudara. Ya, asal tidak protektif, kebangetan ya. Tapi kita punya cara mendidik anak kita dengan cara yang terbaik. Kita pengen berikan yang terbaik. Untuk pasangan kita pengen berikan yang terbaik. Kita akan bahagia jika orang yang kita cintai itu bahagia. Waduh, kita akan sebagai perempuan, istri, mungkin pasangan, saudara kita masakan yang enak ya. Bumbu masakan yang paling enak, yang paling mujarab itu apa saudara? Apa? Micin. Bumbu masakan yang paling enak itu apa? Micin ya. Ada hijab micin. Apa saudara? Cinta saudara. Ya. Bumbu masakan yang paling enak, yang paling mujarab itu cinta saudara. Percaya enggak? Coba nanti boleh dipraktekkan di rumah. Ya. Saudara, masakan yang paling enak itu adalah ketika masakan itu diberi bumbu cinta. Ya, ketika orang memasak dengan cinta, saudara ya. Ya nanti ada botol yang namanya cinta ya, ditaburin biar lebih enak. Saudara,
Ketika kita memasak dengan cinta, ya, dengan orang memasak dengan hati yang grundel, saudara, itu rasanya beda katanya loh ya. Ya, katanya beda. Waduh, aku ada pernah orang yang ngomong, waduh, aku kalau masak lagi sambil ngomel-ngomel, sambil jengkel gitu ya. Ini rasanya kok jadi gak enak gitu ya. Jadi hambar, jadi gak enak pokoknya gitu ya. Tapi ketika dia masak dengan happy, sambil nyanyi-nyanyi mungkin, sambil muji Tuhan, ya, sambil membayangkan mungkin orang yang lagi masakin anaknya yang disayangi atau suaminya, saudara. Masakannya tuh enak, saudara. Bahkan saudara, yang paling ironisnya, ketika masak itu mungkin gak enak, tapi dikasih bumbu cinta, bagi orang yang dicintai itu merasa apa? Enak, saudara. Terpaksa tapi ngomongnya ya. Ya kasinan gitu ya, kasih bumbu cinta tapi kasinan ya. Akhirnya pasangannya, suaminya atau pacarnya, saudara, enak enggak? Pasti dia ngomong apa? Enak. Nah itu karena apa? Cinta, saudara ya. Ya, walaupun nggak enak dia akan ngomong enak gitu ya. Walaupun pahit, walaupun asin, walaupun kecut dia akan ngomong manis, saudara ya. Akan ngomong enak. Nah, itulah khasiat dari bumbu cinta, bubuk cinta, saudara. Saudara, cinta adalah suatu hal yang tidak pernah habis, saudara, dalam hidup kita. Bahwa bagaimana kita mencintai Tuhan, itu kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik untuk Tuhan yang sudah kita berikan, saudara? Apa hal yang terbaik dalam hidup kita yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Jika Tuhan, kita ngomong, Tuhan aku mencintai Engkau. Engkau yang pertama, Engkau yang utama dalam hidupku. Apa buktinya, saudara? Apa buktinya? Kita mau berikan yang terbaik. Yang terbaik itu banyak sekali, saudara. Dalam segenap aspek kehidupan kita, yang terbaik itu banyak sekali. Bahkan ketika kita datang ke gereja, ketika hati kita meluap dengan cinta, saudara. Ketika kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jika gereja ini ya, gereja kita ini ya, gereja campur-campur alirannya mungkin ya. Kita tepuk tangan itu males-males, saudara. Dulu saya ingat sekali waktu saya masih SMA, saya di gereja saya yang di Tuban. Itu pun saya belajar bagaimana cara memuji Tuhan. Saya ini orangnya pemalu, ya. Dulu ya waktu masih muda sekali ya, masih remaja. Pemalu, saudara. Saya bergerak itu malu sekali. Saya mau menyembah Tuhan, haleluya, haleluya dengan suara keras, itu malu, saudara. Ya, malu. Jadi ketika memuji Tuhan waktu itu di gereja, waktu itu ya masih di Tuban, saudara. Ketika disuruh sama pendetanya, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat, ayo bergerak gitu ya. Malu sekali, saya pas jadi kayak patung, saudara, masih ngapain sih gerak-gerak, ini kan saya nih cewek gitu lah ya, apa hubungannya gitu ya. Ini kan cewek tuh harus lembut, harus alim gitu ya, apa hubungannya dengan memuji Tuhan. Jadi saya malu sekali kalau memuji Tuhan tuh ya harus lembut gitu ya, tangannya ya, tepuk tangannya lembut gitu, saudara ya. Kalau menyembah enggak boleh teriak-teriak gitu ya, jadi harus lembut suaranya gitu ya. Saudara, tetapi kita belajar, saya belajar, saudara, memuji Tuhan. Ketika engkau belajar memuji Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar, saudara, ya, enggak cuma waktu Bapak Gembala memimpin dengan semangat, saudara. Kita loncat-loncat, kita belajar, kita mulai goyang kanan, goyang kiri, saudara. Kita belajar dalam setiap ibadah kita. Kita juga mau memuji Tuhan dengan semangat. Ya, tidak harus dikompori sama WL-nya, ayo semangat gitu. Ayo semangat, ayo lompat-lompat. Kita mungkin tidak perlu sampai lompat, saudara. Ya, memberikan yang terbaik, seperti ada sebuah lagu, tidak cukup hanya apa? Pujian dari mulut saja, saudara. Tapi beneran dari hati kita, sungguhkah dari hati kita ini memuji Tuhan? Kalau kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu cuma dari mulutnya aja, saudara. Tidak sungguh-sungguh mengilhami, meresapi dari apa yang kita nyanyikan. Itu seperti apa, saudara? Itu seperti kita ngomong kepada teman kita,
kepada orang yang kita sayangi, tapi kita tuh tidak sungguh-sungguh, itu akan menyakitkan hati Tuhan, saudara. Memuji Tuhan itu seperti apa? Kita tuh ngomong sama orang ya, cuma dalam bentuk nyanyian. Kalau orang India tuh kan kalau ngomong dalam bentuk nyanyian, saudara ya. Semua isi hatinya dinyanyikan dalam bentuk nyanyian ya. Jadi kalau ngomong itu sambil nyanyi, saudara. Ngomong sambil nyanyi. Nah itu juga mungkin kita di sini sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan sambil nyanyi ya. Ngomong sama Tuhan sambil nyanyi. Tapi saudara, kalau apa yang kita katakan itu enggak sesuai dengan isi hati kita, maka Tuhan ngomong, duh gombal ya, kamu ngomongnya ini enggak sungguh-sungguh ya. Aku tahu isi hatimu. Kamu enggak sungguh-sungguh loh nyanyinya itu. Kamu nyanyi kau yang pertama, kau yang terindah, ku cinta kau Tuhan. Kenyataannya loh kamu gak cinta. Kenyataannya enggak. Itu akan menyakitkan hati Tuhan. Saudara, kita mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam setiap puji-pujian kita, belajarlah berekspresif. Ya, ekspresif. Saudara, ketika kita menyanyi, mungkin gak harus loncat. Goyang kanan, goyang kiri, bertepuk tangan dengan semangat, itu sudah lumayan gitu ya. Saudara, angkat tangan muji Tuhan. Saudara, kita perlu ada pemulihan pujian penyembahan di tempat kita. Tapi dimulai dari apa? Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya puji-pujian kita juga akan dipulihkan, saudara. Saudara, kita menyembah Tuhan. Jangan takut menyembah Tuhan. Kita katakan isi hati kita. Kita berkati Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan penyembahan kita. Bukan dengan mulut kita aja, saudara. Tapi dengan hati kita. Apa benar apa yang kamu ucapkan itu? Sungguh-sungguh keluar dari isi hati kita. Yang pertama, berikan yang terbaik dalam setiap puji-pujian kita. Saya berharap dari minggu ke minggu, saudara, ada perbaikan buat puji-pujian kita. Amin. Ayo di sini yang kakinya lengket tuh, saudara ya, yang kakinya berat. Kita mau belajar, kita mau goyang, ya. Kita paling enggak goyang, saudara. Kita mau belajar memuji Tuhan dengan ekspresif. Ya, menyatakan cinta dengan ekspresif. Kita ngomong, dulu saya diajar ya, ketika pujian penyembahan, kita ngomong, sungguh indah kau Tuhan. Saudara, kita memuji Tuhan, sungguh indah kau Tuhan. Tetapi enggak ekspresif, saudara. Ya, enggak ekspresif. Sambil nunduk ya. Masa kita kalau ngomong sama pacar kita ya, sungguh indah engkau matamu gitu ya. Sungguh indah pipimu kemerahan, rambutmu berkilau seperti iklan sampo gitu ya. Saudara, masa kita sambil nunduk, saudara, ngomongnya. Masa kita sambil toleh-toleh sama sini, saudara, kita pasti akan memandang wajah orang itu, saudara. Demikian juga kita belajar ekspresif dalam memuji Tuhan. Ketika kita ngomong sungguh indah kau Tuhan, kita akan memandang wajah Tuhan. Kita akan angkat wajah kita dan kita katakan Tuhan kau sungguh indah. Dan itu keluar dari isi hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan disenangkan melalui puji-pujian kita, penyembahan kita yang keluar dari isi hati kita. Karena kita mau berikan yang terbaik. Amin, saudara. Kita mau berikan yang terbaik melalui puji-pujian, penyembahan kita, saudara. Yang kedua, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan waktu kita, saudara. Waktu. Ya. Saudara, waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ada yang bilang, waktu itu lebih berharga daripada uang. Apa? Time is money ya. Betul ya. Waktu adalah uang. Saudara, kenapa waktu sampai diibaratkan, diidentikan dengan uang? Karena waktu itu sungguh-sungguh berharga. Dan ketika uang aja itu kalau habis, itu kita bisa dapat lagi, saudara. Tapi waktu ketika kita sudah lewati, waktu sudah habis terlewat, tidak bisa kembali, saudara. Karena itu waktu itu lebih berharga daripada uang. Nanti bisa dibuat pepatahnya ya. Apa berarti? Ya, jika time
time is money kan berarti identik sama dengan. Nah ini time lebih besar ya dari uang, saudara. Ya, karena itu kita belajar menghargai waktu yang ada. Kita mau berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, sudahkah kita berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan? Waktu-waktu kita, ya, quality time kalau bahasa kekiniannya. Quality time with Jesus. Quality time bersama Tuhan, saudara. Saudara tahu enggak bahwa banyak sekali hubungan, baik itu hubungan anak orang tua, hubungan pasangan, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, saudara. Banyak sekali yang mulai rusak. Karena apa, saudara? Tidak ada yang namanya quality time. Ya, tidak ada quality time. Waktu yang intim, waktu yang dekat untuk membangun sebuah hubungan, saudara. Antara orang tua dan anak. Orang tua sudah sibuk bekerja. Orang tua mamanya sibuk bekerja rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga itu berat loh ya. Ibu itu bekerja luar biasa. Seorang wanita ya yang bekerja di rumah. Itu pekerjaannya juga berat kalau nggak punya asisten, saudara. Cuci-cuci, jemur, setrika, saudara ya. Segala macam bersih-bersih rumah, ngurus anak, masak. Waduh, saudara, itu berat sekali, saudara ya. Jangan sampai, saudara, setiap waktu kita habiskan tanpa ada yang namanya suatu quality time dengan anak-anak kita. Kenapa banyak sekarang anak-anak itu mengalami gangguan, saudara ya. Kalau saya di sekolah ya, ada banyak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Itu karena apa? Dalam keluarga, ya salah satunya tentunya tidak seluruhnya 100%. Salah satunya karena apa? Tidak ada quality time dalam keluarga. Anak dari orang tua dua-duanya sibuk bekerja. Anak dibiarkan dengan suster, saudara. Susternya juga nggak punya hati untuk anak. Dibiarkan pokoknya nonton CD, nonton video, dikasih tab. Tab itu obat yang mujarab, saudara, untuk zaman sekarang ya. Anak-anak kalau lari-lari ya nangis-nangis dikasih tab, dikasih HP Android sudah diem ya. Saudara, dikasih itu akhirnya apa? Anak akan menjadi dalam tanda kutip autis, sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia hanya main tab, nonton TV. Akhirnya apa? Dia gangguan komunikasi. Dia nggak ngerti komunikasi dengan orang tua seperti apa. Orang tua pulang kerja capek, udah nggak ngurusi anak, saudara. Akhirnya apa? Anak tidak mengerti bahasa Indonesia gitu. Yang ngertinya bahasa yang ada di televisi, yang ada di Android, di YouTube. Saudara, akhirnya apa? Makanya banyak anak sekarang yang mengalami speech delay, gangguan bicara. Bicaranya telat. Ya, 2 tahun, 3 tahun belum bisa ngomong. Belum bisa komunikasi, komunikasinya nggak jelas. Saudara, itu karena apa? Salah satunya ya, karena kurangnya quality time dalam keluarga. Ya, ini calon-calon bapak ibu nantinya ya, yang nanti punya anak, saudara, kita belajar memiliki waktu yang terbaik juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita, saudara. Saudara, quality time merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan. Hubungan suami istri ketika dia nggak ada quality time, saudara, bisa ke arah kehancuran. Anak orang tua, persahabatan, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Yesus tadi saya katakan sebuah pribadi. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Hidup kita ini enggak cuma kita beribadah jadi orang Kristen. Tapi hidup kita ini sebenarnya sedang apa? Membangun sebuah hubungan bersama dengan Yesus. Entah itu mungkin Yesus sebagai Raja engkau, saudara, sebagai kekasihmu, sebagai sahabatmu. Ya, saudara, membangun hubungan. Kadang Yesus bisa sebagai sahabat kita. Kadang Yesus bisa sebagai kekasih kita. Kadang Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita. Saudara,
Pribadi Yesus yang perlu kita kasihi. Itu perlu yang namanya kita membangun sebuah hubungan. Hubungan sebagai seorang sahabat. Kita curhat dengan Yesus. Kita menyiapkan quality time bersama Yesus. Yesus sebagai kekasih kita, saudara. Kita perlu yang namanya komunikasi bersama dengan Tuhan. Komunikasi, saudara. Berapa banyak di antara kita, zaman sekarang, saudara, sudah kehilangan banyak komunikasi. Banyak pertengkaran, itu karena apa? Salah komunikasi. Salah paham, karena apa? Enggak pernah komunikasi. Saudara, kita dengan Tuhan, seringkali kita salah paham, seringkali kita curiga dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengerti pribadi Tuhan. Karena kita nggak pernah ngerti pribadi Tuhan, kerinduan Tuhan. Nggak pernah ngerti, memahami Tuhan. Kenapa? Karena kita jarang bergaul dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kita nggak pernah bisa ngerti rencana Tuhan. Kenapa kita nggak pernah ngerti Tuhan tuh maunya apa? Karena apa? Kita nggak pernah tahu, nggak pernah pengen tahu. Apa sebenarnya menjadi kerinduannya? Nggak pernah bergaul. Saudara, juga kita mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kita mau belajar. Tuhan, apa sih yang menjadi kesukaanmu? Apa yang menjadi kesenanganmu? Apa yang menjadi hobimu gitu mungkin ya. Saudara, orang kalau lagi PDKT saudara, dia akan berusaha mencari tahu kesenangan-kesenangan dari orang yang dia kasihi. Sukanya warna apa ya? Oh, warna merah. Jadi kalau kasih hadiah, kasih warna merah. Ya, oh dia suka warna pink, kita akan kasih warna pink, saudara. Kita berusaha mencari tahu dengan cara apa? Komunikasi, bergaul, saudara. Kita mengasihi Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Quality time dengan Tuhan. Saudara, Lukas 10 ayat 38 kita akan baca, saudara. Lukas 10 ayat 38. Tentang Maria dan Marta, saudara. Ya. Kita lihat dan kita sudah tahu ceritanya bahwa di sini Maria dan Marta, saudara. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk bekerja, melayani, sedangkan Maria duduk mendengarkan di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Yesus bercerita, ya. Kemudian Marta berkata, apa saudara? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ya, 10 ayat yang ke-40, saudara ya. Saudara, seringkali kita, bahkan saya juga saudara, seringkali itu kita apa? Sibuk. Seringkali kita ini sibuk dengan urusan kita. Sibuk, bahkan mungkin itu sibuk melayani. Ya, saudara, tetapi Yesus lebih menghargai orang yang dekat dengan dia. Melayani belum tentu mencintai. Tetapi ketika kita mencintai seseorang, kita pasti akan melayani orang itu. Marta di sini saudara, bekerja sibuk melayani Tuhan. Tetapi di sini Maria duduk dekat mendengarkan Tuhan dan dia berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak pernah diambil, yang tidak akan pernah diambil darinya. Seringkali saudara kita iri dengan orang lain. Seringkali kita yang bekerja lebih keras, kita iri dengan orang lain. Kita mau belajar saudara seperti Maria. Kita punya quality time bersama dengan Tuhan. Kita senang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui suara hati kita. Tuhan berbicara melalui suara hati kita saudara. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal saudara. Saudara, kita mau belajar bergaul karib dengan Tuhan. Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik? Saya pun belajar, seringkali saya juga ditegur. Ya, kita seringkali
memberikan waktu-waktu yang tersisa buat Tuhan. Ketika mungkin kita banyak waktu, saudara, mungkin liburan, ya, kita nonton TV, nonton mungkin ada yang, ya, sewa VCD Korea mungkin ya, yang mungkin seneng film Korea, berjam-jam sampai nggak tidur, saudara, ya. Tapi kita waktu-waktu yang terbaik justru nggak kita kasih untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik saat kita nggak ngantuk, saat kita nggak capek, saat kita nggak lelah, kita gunakan untuk main HP, saudara. Tapi saat kita sudah ngantuk, saat kita sudah lelah, capek, sudah nggak berdaya, baru kita mau berdoa gitu, saudara. Ya, kita mau belajar berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Saat-saat yang terbaik, saat-saat kita fresh, kita mau berikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sebelum saya persiapkan firman Tuhan ini, saudara, sehari sebelumnya saya nggak tahu mau khotbah apa gitu ya. Sebelumnya saya waktu itu nonton ada broadcast YouTube khotbah, saudara. Seorang hamba Tuhan berbicara tentang waktu, ya, berbicara dengan time, waktu, saudara. Nah, waktu itu, saudara, dia katakan seperti ini. Seringkali kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Seringkali orang berkata, beralasan nggak punya waktu untuk datang komsel, nggak punya waktu datang ke gereja, nggak punya waktu untuk melayani dan segala macam, saudara. Tetapi, saudara, suatu kejadian ketika seseorang ternyata terdeteksi dia memiliki, misal ya, terdeteksi dia memiliki sakit kanker, stadium 3 atau stadium berapa, saudara. Dia pergi ke dokter dan ternyata, saudara, dia harus mengalami banyak perawatan, dia harus banyak konsultasi dan tiba-tiba dia punya banyak waktu untuk perawatan, dia punya banyak waktu untuk pergi dokter, dia punya banyak waktu untuk konsultasi, saudara. Artinya apa? Ketika kita memberikan waktu, itu artinya kita memberikan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jika kita nggak menganggap ke gereja itu penting, kita nggak menganggap komsel itu penting, maka kita nggak punya waktu untuk ke gereja atau pergi komsel. Saudara, jika kita menganggap ya bahwa Tuhan itu memang nggak penting, kita akan nggak punya waktu untuk Tuhan, saudara. Ketika kita menganggap bahwa keluarga kita nggak penting, maka kita nggak akan pernah punya waktu untuk keluarga kita. Jadi kita akan selalu punya waktu sebenarnya untuk sesuatu yang kita anggap penting, saudara. Apa yang kita anggap penting? Kita akan menunjukkan, saudara, engkau punya waktu untuk itu. Jika bekerja, engkau anggap itu yang lebih penting, engkau akan punya banyak waktu untuk bekerja. Saudara, oh ya, saya memahami sesuatu. Oh ya, benar juga. Ya, saudara, kalau Tuhan Yesus kita anggap penting, saudara, kita pasti punya banyak waktu untuk Yesus. Amin. Kita akan punya banyak waktu untuk melayani Dia. Kita akan punya banyak waktu untuk gereja. Untuk apa? Melayani jiwa-jiwa, saudara. Karena jiwa-jiwa itu memang penting. Amin. Ya, yang pertama tadi apa, saudara? Apa tadi yang pertama? Memberikan yang terbaik puji-pujian penyembahan kita. Yang kedua, kita berikan yang terbaik waktu kita. Selanjutnya, saudara, kita mau berikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Korban yang terbaik. Ya, korban. Kalau di perjanjian lama, korban itu berbicara apa, saudara? Ya, perjanjian lama itu mereka seringkali kita bilangan imamat, saudara. Korban itu seringkali mereka mengadakan korban sajian, korban bakaran, ya, para imam yang mempersembahkan korban. Dan ternyata korban yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, itu bukan korban yang sembarangan, saudara. Punya syarat-syarat tertentu. Memberikan domba itu punya syarat. Berumur 1 tahun, ya, kalau saya mikir berumur 1 tahun, berarti mereka harus tahu ya umurnya hewan, saudara ya. Oh, dihitungi ya, ini lahir ya, mungkin saya juga bingung ya kalau kita menghitung umur hewan itu ya. Kalau peliharaan mungkin kita tahu ya lahirnya kapan gitu ya, mungkin mereka kasih nomor ya, saudara ya.
Ya, domba nomor 1 lahirnya tanggal berapa gitu ya. Saudara, kan banyak ya, kadang masa tahu ya nih umurnya berapa. Saudara, intinya saudara umurnya 1 tahun, tidak bercacat celah. Wow, berarti harus diperiksa dulu saudara, gak boleh cacat celah. Itu yang mereka persembahkan. Selain itu mereka juga buat korban sajian, ngasih tepung saudara, dan tepungnya harus tepung yang terbaik. Jadi dari perjanjian lama sudah diajarkan bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu berikan persembahan yang terbaik saudara. Ya, saudara kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, korban yang terbaik kepada Tuhan. Korban itu bicara banyak hal saudara. Bicara apa? Korban dari hidup kita. Kita berikan hidup kita sebagai Roma 12 ayat 2. Apa saudara? Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati, memberikan persembahan hidup kita, persembahan tubuh kita. Sudahkah kita memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hati kita, saudara. Hidup kita. Memberikan korban kepada Tuhan. Memberikan korban juga bisa bicara apa? Memberikan mimpi-mimpi kita yang terbaik. Mungkin mimpi-mimpi kita, saudara, gak sesuai dengan mimpinya Tuhan. Kita mau belajar mengorbankan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita mencintai seseorang, berkorban itu merupakan suatu hal yang biasa. Amin. Amin. Berkorban itu merupakan suatu hal yang ringan. Ketika calon istri, enggak calon istri ya, istrinya nanti mungkin suatu saat saudara, nyidamnya sulit saudara ya, nyidamnya sulit, ya pasti dia akan cari berkorban yang terbaik, cari apapun sampai dapat, ya. Saudara, berkorban itu sebenarnya mudah untuk orang yang kita kasihi. Tidak ada berkorban yang sulit saudara. Kita berkorban itu sulit untuk orang yang gak kita sayangi saudara. Orang yang mungkin kita gak kenal. Itu berkorban itu rasanya berat. Karena itu saudara ketika kita mencintai Tuhan. Kita belajar memberikan korban yang terbaik. Berikan korban hidup kita, hati kita saudara. Mempersembahkan hidup kita saudara. Untuk apa? Mengerti kerinduan Tuhan. Mengerti apa? Mengerti isi hati Tuhan. Tuhan aku mau Tuhan kau utus. Itu korban saudara. Aku mau mengerjakan visimu. Walaupun itu mungkin sulit buat dagingku. Itu korban saudara. Aku mau Tuhan. Ya. Kau pakai. Mungkin kita saudara suatu saat kita sedang mendoakan. Kita punya cabang saudara ya. Kita punya cabang di Surabaya, bagian barat, bagian manapun saudara, selatan, timur ya, pusat saudara, kita rindu kita ada cabang. Baik itu cabang gereja, cabang sekolah saudara, baik itu di luar-luar kota. Bahkan mungkin itu di luar pulau saudara. Itu adalah mimpi kita, mimpi gereja kita. Kita punya cabang-cabang, tapi siapa yang mau memberikan korban itu di hadapan Tuhan? Siapa yang mau diutus saudara? Saudara, kalau kita pikir-pikir hidup kita ini tujuannya apa sih kalau enggak untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita hanya membangun kerajaan kita sendiri, cari uang untuk diri kita sendiri saudara, berkeluarga, menikmati hidup, lalu meninggal saudara. Lalu apa yang kita cari? Saudara, kita mau memaksimalkan setiap potensi yang kita punya. Memiliki dan dimiliki oleh visi saudara. Memiliki dan dimiliki oleh visi. Sudahkah itu mendarah daging di dalam hidup kita? Sudahkah visi Tuhan, kerinduan Tuhan itu benar-benar hidup dan bertumbuh di dalam hidup kita? Kita mau mengerjakan mimpi Tuhan sama-sama saudara. Gereja ini bukanlah gereja milik gembala, bukanlah gereja milik para lewi atau full time saudara. Tapi gereja ini milik kita semua. Amin. Gereja ini milik kita semua untuk kita bangun bersama. Ketika kita mungkin ya mendoakan, kita pengen beli sebuah lahan saudara. Bukan cuma gembalanya atau yang pusing gitu saudara ya.
Tapi kita mau sama-sama membangun, saudara. Dalam sebuah pelayanan ada 3D yang diperuntukkan. Ya, ketika saya dulu belajar Alkitab ya di sekolah Alkitab, saudara, ada 3D. Apa? Doa, daya, dan dana. Doa, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika pulang dari ibadah, saudara, setelah saya antri beli makanan, saya ketemu dengan oma-oma, saudara, sedang antri makanan juga di sebelah Yakaya. Ya, waktu itu dia cerita-cerita, oh gereja di mana? Oh di sini di Yakaya lantai 3 gitu ya. Oh ya, gini cerita. Kemudian omanya juga cerita, saudara. Iya, gini gitu ya. Dan dia ngomong, saya ini salah seorang, saya ini juga saya pendoa gitu ya. Saya juga pendoa, saya mendoakan supaya gereja saya bisa punya gereja sendiri, punya bangunan sendiri, supaya enggak ribet gitu ya. Supaya enak gitu, saudara. Wow, ternyata dan sekarang senang saya sudah punya gereja sendiri. Ya, waktu itu saya berpikir, oh ya, mungkin oma ini enggak bisa berikan apa-apa, saudara. Dia tidak bisa memberikan uang yang banyak mungkin. Dia tenaganya juga sudah lemah, saudara. Tapi dia mau berikan doa, saudara. Dari doa, dia bersyukur, dia sudah bisa menikmati gerejanya sendiri, di tempatnya sendiri. Gak nyewa lagi katanya. Saudara, bukan berarti kita gak boleh nyewa ya. Gak boleh nyewa di tempat ini, tapi kita juga rindu. Suatu saat kita akan memiliki pusat gereja sendiri. Amin. Ya, kita rindu, kita akan memiliki gedung sendiri. Kita enggak seterusnya akan dia kayak ini, saudara ya, sampai kita tua, saudara. Kita rindu, kita juga berjuang, kita berdoa. Tuhan, aku pengen punya gereja. Ya, lahan sendiri, mungkin enggak tahu luasnya berapa. Kalau impian saya, saudara, saya pengen punya gereja yang agak luas gitu ya. Bisa dibangun gereja, ada polikliniknya, ada sekolahnya, ada mungkin macam-macam lah di sana, ada panti asuhannya lah atau gimana lah gitu ya. Itu kalau impian gitu ya. Gak tahu ke tempatnya nanti pisah-pisah juga itu terserah Tuhan. Tapi kita mau berdoa, punyakah kita kerinduan? Punyakah kita benar-benar memiliki visi Tuhan atau kita ke gereja ini cuma sekedar pengunjung, saudara? Ya, cuma follower, pengunjung pokoknya datang ke gereja. Bukan sungguh-sungguh, saudara, kita memiliki gereja ini. Kita mau, saudara, kita mendoakan, Tuhan aku rindu, aku pengen punya gereja sendiri. Ya, kalau perlu nanti gak sewa lagi. Gereja itu nanti bisa menampung banyak jiwa, bisa merawat banyak jiwa, lebih bebas melayani Tuhan. Enggak harus malam-malam jam 9 kita udah diobrai, saudara ya, kalau kita ibadah doa malam ya. Diobrai udah mau ditutup bawah gitu, kita lari-lari, saudara ya. Saudara, kalau kita punya gereja sendiri ya, punya gedung sendiri, ya kita bisa lebih bebas, kita memakai untuk kegiatan-kegiatan rohani, saudara. Ya, doa itu yang terpenting, saudara. Juga butuh daya. Daya artinya apa? Tenaga kita. Kita butuh sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yaitu apa? Kita semua, saudara, mau gak kita dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk dipakai bekerja di ladang Tuhan. Percayalah tidak ada yang namanya lowongan ditutup untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Banyak sekali lowongan untuk visi Tuhan. Tapi siapakah yang berani mau bayar harga untuk itu, saudara? Untuk berkorban. Yang namanya merintis itu juga gak langsung enak, saudara. Banyak orang follower itu hanya menunggu apa? Oh kalau sudah sekolahnya udah besar gitu ya, baru saya mau jadi guru. Oh kalau udah buat rumah sakit yang sudah jadi, baru saya maulah melayani, saya jadi perawat, jadi adminnya gitu ya. Kita nunggu semuanya sudah jadi dulu baru kita mau, saudara. Itu bukan perintis, saudara. Saya rindu di sini anak-anak Tuhan dibangkitkan menjadi seorang perintis-perintis yang mau bayar harga. Kita mulai dari awal, kita bayar harga, kita mulai dari nol.
Dan percayalah, perintis itu akan merasakan sukacita yang lebih, saudara. Ya, merasakan sukacita yang lebih daripada engkau hanya sekedar jadi pengikut. Kita mau, saudara, kita bangun sama-sama visi Tuhan, mimpi Tuhan buat gereja kita. Saya percaya bahwa gereja Tuhan, gereja kita akan Tuhan pakai untuk membawa banyak sekali jiwa-jiwa melalui banyak bidang. Banyak sekali yang dapat kita kerjakan untuk diberkat buat bangsa kita, saudara. Kita mau lanjutkan mimpi Tuhan sama-sama. Amin. Daya kita mau berikan. Ketiga, saudara, apa? Dana. Ini yang paling gak enak, saudara. Kalau dana ini, saudara, sensitif. Ya, sensitif. Dana itu sensitif, saudara. Ya. Tetapi, saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam membangun kerajaan Tuhan, kita butuh dana. Walaupun Tuhan bisa melakukan banyak mujizat. Ya, tiba-tiba. Ya, kita gak butuh uang banyak, tiba-tiba ada orang mau kasih kita. Ya, tapi kita gak bisa nunggu, saudara. Masa, oh Tuhan, berarti aku udah berusaha, pokoknya nunggu orang kasih gitu ya. Tiba-tiba ada yang punya hati mau meninggal gitu ya, dikasih gitu ya. Saudara, banyak cara Tuhan memberikan sesuatu buat mimpi dan visi kita, saudara. Tetapi dana kita juga butuh. Ya, di sini saya nggak ngomong bahwa engkau harus kasih sumbang yang banyak, saudara. Tetapi ini bicara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan doa yang terbaik. Memberikan daya kita yang terbaik. Memberikan dana yang terbaik. Saudara, kita memberikan dana yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Persembahan janda miskin, dana tidak bicara mengenai jumlah, saudara. Persembahan janda miskin, ketika Yesus nih ya, saya ketika baca lagi ya lucu juga ya. Yesus ini seperti nungguin peti kolektor, saudara. Ya, kalau saya bayangkan ada peti kolektor gitu ya. Yesus itu duduk atau berdiri lah ya, pokoknya nungguin, ngeliatin orang apa, kasih persembahan di bait Allah, saudara. Ada yang nyemplungin, kalau zaman sekarang ya, nyemplungin 1 juta, tebel saudara ya, tapi nggak cukup. Ya, ada yang kasih 100.000, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 10.000, 5.000, segala nominal ada macam-macam, saudara. Tapi janda miskin ini, dia nggak punya uang. Yang dia punya hanya, berapa itu? Berapa peser, saudara ya? Dia masukkan. Saudara, tapi Yesus berkata, persembahan janda miskin ini lebih besar daripada semua persembahan yang orang-orang lain berikan. Karena dia memberikan dari kekurangannya. Yang lain memberikan dari kelimpahannya. Saudara, berapa banyak tabungan kita, saudara? Mungkin punya 10 juta, ada yang punya 50, ada yang punya 100 juta, mungkin miliar juga ada mungkin ya. Amin. Diamini saudara yang punya miliar, kok gak ada yang amin sih? Amin. Amin gitu ya. Saudara mungkin kita punya banyak uang, saudara. Tetapi berapa persen yang kita persembahkan untuk Tuhan? Berapa persen yang kita masukkan di kotak persembahan untuk kerajaan Tuhan? Ya, karena saya bendahara, saya tahu kolektor yang dicemplungin, saudara ya. Seperti Tuhan Yesus ya, tahu, nyemplungin berapa, tapi saya nggak tahu orangnya yang nyemplungin, saudara ya. Sampai sekarang, zaman sekarang masih ada yang nyemplungin 200 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Maaf ya, setelah ini yang mau mempersembahkan 2.000 jangan tersinggung ya. Saudara, ada yang kasih 2.000. Ya, mama saya sering tukar uang, saudara ya, tukar uang kecil. Sempat saya guyonan. 2.000-nya banyak enggak? Kan seneng toh kalau dapat tukeran uang 2.000, saudara ya. Ya lumayan gitu ya. Saya bilang guyonan. Yo jadi doa tambah akeh toh sing 2.000, berarti sing kolektornya 2.000 akeh gitu ya. Saudara, artinya apa saudara? Saya enggak bicara nominal sekali lagi. Tapi sudahkah 2.000 itu merupakan hasil dari kelimpahanmu atau kekuranganmu, saudara?
Kalau memang kau nggak benar-benar nggak punya uang, kasih 2.000 itu sudah lebih besar daripada yang kasih 100.000. Tapi kalau 2.000 itu hanya bagian, kamu hanya sekedar kasih saudara. Kita saudara 2.000 kasih tukang parkir, 2.000 kasih orang yang petugas polisi jalanan itu apa namanya. Yang nyegat di jalan-jalan kalau mau muter itu saudara ya. Kasih 2.000, kadang kasih 100, kadang kasih 500 saudara. Kita ngasih Tuhan loh saudara. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau emang kau benar-benar gak punya uang, itu luar biasa. Jadi saya berpikiran positif, Tuhan yang kasih 200 rupiah, kasihan. Dia mungkin gak bisa makan gitu ya. Sampai dia kasih 200, puji Tuhan. Ya, itu pikiran positif saudara. Ya, atau mungkin kalau Evi bilang, itu mungkin sak dompetnya dikasih itu. Maka ada receh-receh juga dimasuk itu ya. Makanya receh-receh juga dimasukin. Ya wis enggak apa-apa gitu saudara. Saudara kita perlu membangun kerajaan Tuhan. Butuh doa, daya, dana. Gereja ini milik kita, kita mau gereja ini milik kita, kita mau gereja ini milik kita, kita mau gereja ini milik kita, kita mau